kita akan menyembah Dia, kita tinggikan Dia, kita angkat satu pujian, betapa aku mencintai. Segala yang terjadi
ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Terima
Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Manis Kau Dengar.
Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh layak dan berkenan kepadamu. Biarlah selama kami ada, kami tetap menyembah Engkau Bapa. Kami tetap memuliakan Engkau dalam hidup ini Bapa. Walaupun banyak hal-hal yang membuat kami jauh daripada Engkau, tetapi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau kuatkan kami, Engkau mau kuatkan anak-anak-Mu untuk tetap mempercayai Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-Mu yang sudah pimpin dalam ujian. Tuhan pakai di masa mudanya, biarlah boleh menjadi berkat dimanapun saja berada, boleh menjadi haleluya saksi-Mu di mana saja berada Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hidupnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman, Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada saat ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman yang disampaikan diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. Kelihatannya sebenarnya ada, tapi dapat undangan ibadah di GPI Rock. Jadi kesana deh di jam yang sama. Tuhan tolong semuanya. Langsung saja kita buka kitab kita dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12. Saudara saya juga sudah mulai habis. Ya. Lukas 12 ayat 35 sampai ayat 38. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak ayat ini. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Konsep dari kebenaran firman Tuhan ini tentang kewaspadaan itu adalah bahwa kita disuruh waspada karena kita bukan sebagai anak, tetapi kita sebagai hamba. Apa saudara? Perlu saya sampaikan kenapa harus saya tegaskan di sini bahwa kita adalah sebagai hamba, bukan anak, karena memang sangat berbeda, saudara. Sebagai hamba, sebagai anak, kita merasa mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu, berhak untuk meminta apapun juga, berhak untuk, karena kita anak. Setiap anak tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya itu punya uang atau enggak, yang penting
minta saja begitu ya, itu anak gitu ya. Ya, orang tua yang baik tidak mungkin kalau anaknya minta duit terus selalu jawabannya, papa mama tidak punya uang, ya, selalu tidak punya uang bagi anaknya. Akhirnya untuk apa aku dilahirkan sama papa mama yang selalu hari-hari tidak punya uang gitu ya. Jadi ya sebagai orang tua ya tentunya usahakan kalau anak minta langsung gitu ya, walaupun dia tidak tahu entah dari mana, tapi kita tahu bahwa Bapak kita itu Bapak yang kaya. Amin. Dan amin ya. Oh amin. Berarti saya kurang promo ya. Makanya bantu saudara ya. Ya. Ya, saya tidak berbicara tentang konsep anak. Memang ada saatnya kita datang kepada Dia sebagai anak, tetapi dalam konteks ini adalah konteks kita sebagai hamba. Seorang hamba itu adalah seorang yang bekerja. Bekerja di sini bukan berarti bekerja dengan bekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kerjaan kita. Bekerja di sini sebagai hamba, yaitu hamba yang dalam Alkitab itu ada yang disebut dengan di zaman itu ada yang namanya budak belian. Budak yang dibeli, budak yang ditebus. Seperti Yusuf, ingat peristiwa Yusuf setelah ditaruh di sumur, tidak mati, diangkat lagi. Begitu ada saudagar dari Midian, langsung Yusuf itu dijual. Itu budak belian. Apa nasib dari budak belian itu? Ya tidak punya sudah hilang semua kebebasan, sudah hilang semua rencana, sudah hilang semua gagasan. Yang ada aku kerja untuk tuanku. Sebagai budak belian karena sudah dibeli, makanya Yusuf harus nurut. Bahkan kalau nyawanya pun diminta, ya oke, gitu. Itu budak belian, saudara. Itulah sebabnya ada, saya lupa ayatnya di Korintus itu di mana. Kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Dan yang membeli kita, majikan kita adalah Dia yang Maha Pengasih itu. Amin. Kita ditebus, yang tadinya kita dirampas oleh kuasa kegelapan. Nah, dengan kematian Yesus kita dibeli. Kenapa dibeli? Supaya putus hubungan. Dengan kita dibeli, artinya semua tanggungan-tanggungan dari kita kepada majikan kita yang lama, yaitu kuasa kegelapan, karena sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Nih, lunas ya, lunas. Berarti kuasa kegelapan tidak lagi menguasai kita. Itu cukup panjang kalau diuraikan tentang budak belian, dihubungkan dengan penebusan. Alkitab itu memang sangat-sangat runut dan itu sangat berkaitan sekali. Tadi saya bicara tentang Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, bahkan di awal sejarah dunia. Karena dalam kitab Kejadian itu bicara Yusuf itu sepertiga kitab dari 50 pasal itu ada sekitar sepertiga dari kitab Kejadian itu bicara Yusuf. Cukup panjang Yusuf. Bahkan masuk di Keluaran itu juga gara-gara Yusuf. Jadi sebuah peristiwa yang
peristiwa prasejarah yang itu semua adalah gambaran dari penggenapannya di Yesus, itu saudara. Nah, kembali lagi kepada sebagai seorang hamba. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, aduh, kok terlalu rendah. Hidupku menjadi anak Tuhan kok jadi rendah sekali ya. Kok ternyata cuma jadi hamba. Dan hamba yang dimaksud itu adalah budak belian. Waduh, tambah rendah banget. Saya mau sampaikan Filipi pasal 2, di situ dikatakan bahwa Yesus sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sampai di titik nadir. Merendahkan diri lebih rendah dari manusia yang paling rendah. Menjadi hamba, mengosongkan dirinya. Nah, kita apa gitu? Kalau toh kita direndahkan oleh Tuhan itu, ya kalau begini ilustrasinya, kalau kita mungkin setinggi ini, jatuhnya begini, ini direndahkan. Tapi kalau Allah di tempat yang maha tinggi, jatuhnya merendahkan diri, mengosongkan diri, berarti jatuh banget, saudara. Dia lebih merendahkan lagi gitu. Dan intinya memang konsep kekristenan itu supaya kita rendah hati, amin. Dan itu walaupun tidak diajarkan atau tidak tidak dikonsepkan, tapi namanya orang Kristen itu sangat janggal sekali kalau kristenan itu terus hidupnya sombong, hidupnya terus tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu dengar sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang dia sekian tahun masih berada di agama yang lama. Dia sangat tertarik dengan Alkitab dan dia membaca Alkitab itu, bahkan sempat membeli Alkitab. Dia sembunyikan dari keluarganya, disembunyikan. Setiap kali ada waktu dia baca, termasuk disembunyikan terhadap istrinya. Sampai akhirnya istrinya jadi bingung begitu. Bingungnya begini, suamiku kok berubah? Dia belum pergi gereja, saudara. Belum pergi ke gereja. Sampai akhirnya dia disidang di desa, bahkan oleh kecamatan, oleh Bapak Camat, disidang. Dia belum pernah pergi gereja. Begitu disidang saudara tahu karena apa? Bukan karena maling pitik, saudara. Bukan karena menghajar orang, bukan karena ugal-ugalan, karena hidupnya jadi baik, saudara. Disidang dan ditanya, agamamu apa? Langsung dia katakan, aku Kristen. Loh, tak ada di sini, tak ada orang Kristen. Tapi dia berani saja dia sampaikan seperti itu. Dan dia tanpa pengetahuan yang benar juga dia sampaikan, ya dia sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah kan memberikan, dia sampaikan ke Pak Camat dan aparat-aparat. Bukankah pemerintah memberikan kebebasan untuk kita memeluk salah satu dari agama yang disahkan, dan saya pemeluk Kristen. Jadi orang-orang di desa itu mengusir orang ini karena dia menjadi baik, saudara. Dan rahasianya cuma satu, baca Alkitab. Itu pun dengan sembunyi-sembunyi baca Alkitab, berubah. Amin.
Dan suatu saat dia tidak sampaikan ke istrinya atau anaknya bahwa mereka harus ikuti dia, sampai akhirnya istrinya negur gitu. Loh, Pak, dan gereja. Dia kaget. Loh, terus akhirnya dia bilang, kok kamu nyuruh, apa kamu mau ikut? Ya, aku mau ikut. Sampai akhirnya satu keluarga mengikut Yesus. Amin. Ini kesaksian yang luar biasa dan ini fakta, saudara. Tidak dibuat-buat, tidak direkayasa kesaksian itu, dan itu fakta. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan sebagai hamba itu tadi. Kebetulan saya ingat akan peristiwa itu, saya sampaikan. Begitu dahsyatnya Alkitab ini. Alkitab ini bisa mengubah kehidupan kita. Amin. Nah, sebagai seorang hamba, Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sebagai seorang hamba punya ikat pinggang, dan dikatakan pinggangmu tetap berikat, itu berarti siap kerja. Kalau istirahat, maka ikat pinggang itu dilepaskan, dikendoni gitu. Nah, itu berarti pekerja itu sedang istirahat. Begitu ada pekerjaan dan dia mau kerja, ikat pinggang itu dikencangkan lagi untuk menunjukkan bahwa seorang hamba itu siap untuk bekerja. Penting ikat pinggang itu dalam kehidupan kita. Dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Sebagai seorang hamba, diminta oleh Tuhan untuk kita menanti-nantikan Tuhan kapan dia datang. Lagu lama dari anak-anak Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ya, itu kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kok kedua kali tuh Om? Yang pertama mana? Natal kemarin. Itu kehadiran Yesus untuk yang pertama kali, dan akhirnya dia naik ke sorga. Kedua kali yang kita tunggu hadirnya, bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai imam besar, sebagai hakim yang agung. Dan kalau dia yang hakim yang agung, dia tidak terima sogok. Sekaya apapun kita, perbuatan kita yang akhirnya menentukan. Lebih dari perbuatan kita, sebenarnya juga anugerah Tuhan. Untuk kita percaya akan dia, itulah anugerah yang Tuhan percayakan. Nah, kembali lagi, kehadirannya, kedatangannya yang kedua kali itu yang kita tunggu-tunggu sambil sebagai seorang hamba, sambil kita bekerja. Tidak peduli kapan Yesus mau kembali. Yesus mau kembali, ya saudara ya. Ada orang yang ditanya, kenapa kamu kok sering pergi ke Bali, itu kenapa? Oh, ya saya sering ke Bali. Kenapa? Lagunya saja, kapan Yesus ke Bali? Kapan Yesus ke Bali? Jadi saya harus ke Bali supaya ketemu Yesus. Guyon, saudara. Jadi ada yang kenapa sering ke Bali? Karena lagunya kapan Yesus ke Bali, supaya ketemu Yesus, ya kita ke Bali. Amin, saudara. Insya Allah akhir tahun atau awal tahun 2026, hamba Tuhan GPD mau ke Bali lagi, saudara ya. Doakan ini lagi nabung, saudara. Ya, siapa tahu di situ Yesus datang. Tapi lagunya itu salah itu, saudara ya. Bukan kapan Yesus kembali ya. Ya, oke. Ya, sebagai hamba menantikan kehadiran Tuannya. Dan kehadiran Tuhan
itu merupakan sebuah kebanggaan dari seorang hamba untuk menunjukkan kinerjanya. Sebagai hamba, kita menunjukkan kinerja kita di hadapan Tuhan kita yang memang akan datang. Dan setelah Tuhan itu datang, bukan Tuhan itu yang memberikan servis kepada kita, tetapi kita yang memberikan servis kepada majikan kita. Ya, memang sebagai hamba, kewajiban sebagai seorang hamba, ya bekerja. Konsep hamba yang saya maksud tadi adalah hamba yang adalah budak belian. Artinya apa? Budak belian itu berarti kita nggak bisa menuntut apa-apa, termasuk gaji. Itulah sebabnya dulu saya pernah sampaikan, kalau kita berbuat sesuatu, termasuk kepada Tuhan, jangan nuntut balas. Kenapa kita tidak boleh nuntut balas? Tidak boleh nuntut, Tuhan aku sudah berbuat sesuatu, berkati aku 10, 30, 50 atau 100 kali lipat. Tidak perlu. Karena memang sebagai seorang hamba, ya tugas kita adalah bekerja. Lantas bagaimana? Apakah Tuhan tidak akan balas? Dia akan balas, tapi kita, konsep kita sebagai seorang hamba, tidak layak untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita. Untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan kita, ya tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bos kita akan melihat ketulusan sikap kita melayani Tuhan. Yesus pun juga berkata dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Maka kata Yesus kepada mereka, sudah ketemu saudara? Maka kata Yesus kepada mereka, apa saudara? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan mendapatkan gaji, begitu saudara? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Kok tidak ada bicara gaji saudara ya? Tidak, memang tidak ada. Lagu Pantekosta lama, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji. Apa itu sonder gaji? Itu bahasa Belanda saudara. Sonder itu tanpa, biar tanpa gaji tapi bergaji saudara ya, seperti saya ini ya, tanpa gaji tapi bergaji saudara ya. Ya, tidak tahu apa Tuhan semakin lama kok semakin kayak gini kepingin masih saudara ya. Ya. Tetap selalu manis. Itu bahasa perjuangan hamba-hamba Tuhan GPDI, bukan saja GPDI ya saudara, hamba-hamba Tuhan di zaman yang dulu-dulu. Biar tanpa gaji selalu manis. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Dia yang mengutus aku. Kami selaku hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga adalah hamba-hamba Tuhan. Makanan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman. Katakan amin. Dan amin. Apa dia? Dia gaji dulu ya. Udahlah, tidak usah nuntut gaji. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Saya selalu ingat itu sebuah peristiwa saat Yesus berjalan di atas air.
Murid-murid mendayung karena angin sakal. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Markus itu, Yesus melihat betapa payahnya mereka melakukan itu. Semua yang kita perbuat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tidak usah kita mengingatkan Tuhan, Dia sangat ingat. Kalau saudara dan saya seringkali karena usia sudah tambah pikun. Saya sudah banyak pikunnya, saudara. Tapi kalau duit tidak pikun saya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Biar tanpa gaji selalu manis. Dan dikatakan, tetapi ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, dikatakan apa, saudara? Berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka. Seorang hamba akan merasa berbahagia apabila bisa melaksanakan segala urusannya di depan majikannya. Itu hamba, saudara. Jadi seorang hamba tidak akan berpikir berapa gajiku, tetapi seorang hamba akan berpikir, kalau aku bisa menjadi pelaku firman, melakukan sesuatu di depan majikanku, itu adalah sudah merupakan upah bagiku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Jadilah pelaku firman tanpa menuntut. Tanpa menuntut aku akan dapat apa. Tidak usah difikirkan, Dia lebih tahu dari apa yang saudara dan saya butuhkan. Katakan amin. Tuhan memberkati. Kita masuk berdoa. Ada sebuah pujian yang berkata, sudah di Tuhan kami dalam sebuah pemikiran. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia surga jiwa
hamba yang berkenan kepadamu sebagai majikan kami yang terbaik. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kami sebagai hamba. Kami tidak pantas untuk menuntut berkat, tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat datangnya dari Tuhan, dan Tuhan senantiasa mempedulikan, memperhatikan kami, anak-anak-Mu yang taat dan setia. Tuhan memberkati kami semua yang datang malam hari ini. Berkati Ibu Pahini, berkati Ibu Supatmini, berkati Kesia Bapa, berkati Pak Kardi, Engkau memberkati Jo, Engkau memberkati Fanya, memberkati Ibel, memberkati Ibu Niken, memberkati Angelika, memberkati Bu Lucy, memberkati Bu Susi ya Tuhan, memberkati Alvina, memberkati Yona, memberkati haleluya Yosua, memberkati kami hamba-Mu. Kami yakin dan percaya kehadiran kami malam hari ini ada di dalam berkat dan rancangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah berkat Allah dilimpahkan atas kami semua. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami pulang di dalam hadirat Tuhan. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.